Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu dalam sekolah minggu pengajaran untuk kelas 5, 6, sampai pra-remaja. Gimana kabar adik-adik hari ini? Doa kalian dan seluruh guru sekolah minggu, adik-adik sehat dimanapun adik-adik berada. Dan hari ini pasti penuh dengan sukacita ya, kita boleh bertemu di dalam sekolah minggu hari ini. Kita mau memulai pengajaran kita. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu satu buah lagu. Ini tentang sukacita. Sukacita karena apa? Karena kasih Tuhan terus menyertai hidup kita. Selama kita hidup ini sampai hari ini, kasih Tuhan terus menyertai. Kita sama-sama menyanyikan ya. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku ada sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku ada sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan, kembali Tuhan izinkan kami sama-sama kembali bertemu untuk bersekolah minggu, walaupun melalui media bukan bertemu, tapi kami bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, boleh bernyanyi, memuji Tuhan, dan kami juga boleh berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir saat ini, memberkati kami, sehingga kami boleh berkonsentrasi Tuhan, boleh sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dan kiranya kami boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan, pengajaran kami ini kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada satu pertanyaan yang kalian ingin sampaikan. Apa sih yang adik-adik rindukan hari ini? Setelah 3 minggu di rumah ya, tidak sekolah, tidak beraktivitas di luar, tidak jalan-jalan, tidak kemana-mana, hanya di rumah ya, belajar online, kemudian melakukan aktivitas lain pun di rumah. Apa sih yang adik-adik rindukan? Kalau kalian nih, kalau ditanya apa yang dirindukan, ya berkumpul dengan keluarga keluarga besar maksudnya ya. Kalau keluarga inti memang di rumah tiap hari, karena tidak bisa bertemu dengan orang tua, tidak bisa bertemu dengan keluarga yang lain. Kemudian apalagi yang kalian rindukan? Kalian rindu sekali untuk bertemu dengan orang-orang.
terlebih dengan adik-adik ya di sekolah minggu, dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Itu adalah kerinduan yang kalian saat ini rasakan. Kalau adik-adik ini apa nih kira-kira? Pasti jawabannya langsung ya, pengen bertemu dengan teman-teman, ya kan, pengen bertemu, berkumpul, bersenda gurau, main bareng, ketawa-ketawa, ya kan. Pasti rindu juga dengan sekolah, ya, rindu dengan gurunya, rindu dengan segala aktivitas di sekolah, ada eskul mungkin, ya kan. Banyak yang dirindukan adik-adik. Ya, kita boleh menahan dulu rindu kita ini adik-adik ya, sampai kondisi sudah mulai membaik. Nah, adik-adik, minggu ini nih adalah minggu namanya Minggu Palmarum. Kalau kalian tanya, pasti ada beberapa adik-adik yang masih ingat apa itu maksudnya Minggu Palmarum. Ada kata palma ya, pasti adik-adik ingat bagaimana Tuhan disambut di kota Yerusalem. Dia masuk ke dalam kota Yerusalem dan orang banyak menyambutnya dengan eluk-eluk. Kemudian dilemparlah baju-baju, daun-daun, ranting-ranting ya, untuk menyambut Tuhan. Ya, Minggu Palmarum ini adalah minggu satu minggu sebelum Paskah. Kita diingatkan ya adik-adik, hari Jumat yang akan datang kita akan memperingati hari apa? Ya, hari kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Bagaimana Tuhan yang mengasihi kita mati untuk kita. Kemudian hari Minggunya kita boleh merayakan hari Paskah, di mana Tuhan bangkit dan dia mengalahkan maut, dan setiap orang yang percaya akhirnya apa? Memperoleh keselamatan dan hidup ya, karena Tuhan telah mengalahkan kematian. Ya, hari ini, hari Minggu ini, Minggu Palmarum, kita diajak nih adik-adik untuk mempersiapkan diri kita menyambut Tuhan, untuk kembali sama-sama merenungkan kembali betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita mau sambut Tuhan di dalam hati kita, sehingga nanti hari Jumat Agung kita boleh sungguh-sungguh merenungkan kembali betapa Allah begitu mengasihi kita ya adik-adik ya. Ya. Nah, hari ini adik-adik kita akan membuka firman Tuhan. Kita buka ya adik-adik ya, dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Adik-adik buka dulu, Alkitabnya sudah ada ya, sudah dibuka ya. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Kalian akan membaca, adik-adik boleh mengikuti di rumah ya membacanya. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Adik-adik ya. Jadi ketika Minggu Palmarum, Tuhan masuk ya ke Yerusalem. Dia masuk ke Yerusalem. Setelah dia di dalam kota, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik? Di ayat 12 kita boleh baca ya. Tuhan masuk ke bait Allah. Lalu ia
Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Setelah dia masuk ke dalam bait Allah, apa yang dilakukannya lagi? Dia mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah. Kemudian dia membalik-balikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang. Ini menyatakan bahwa Tuhan tidak berkenan, tidak suka bahwa di dalam bait Allah ada orang-orang yang melakukan jual beli. Kenapa sampai Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah? Kita akan menggali lebih lagi ya adik-adik. Ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adik-adik, kenapa Tuhan mengusir semua orang yang berjual beli? Pertama, Tuhan ingin meluruskan kembali tujuan dari bait Allah. Tuhan Yesus ingin meluruskan kembali tujuan dari bait Allah. Tujuan dari bait Allah. Bait Allah itu apa ya adik-adik? Pasti kepikirannya adalah gereja, ya, rumah Tuhan, tempat orang-orang bersekutu. Tapi pada zaman Tuhan Yesus, bait Allah itu adalah tempat peribadatan atau pusat peribadatan bagi orang Israel, bangsa Israel, dan orang-orang Yahudi. Posisinya di mana? Di Yerusalem. Bait Allah atau bait suci adalah tempat peribadatan, pusat peribadatan bagi bangsa Israel dan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Namanya pusat peribadatannya. Tapi ketika Tuhan masuk, isinya orang yang jual beli. Dan bait Allah ini atau bait suci ini, itu secara sejarah perkembangannya itu sangat panjang adik-adik. Sebelum disebut atau dibangun bait Allah atau bait suci, pertama itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan namanya kemah suci. Kita buka ya adik-adik di Keluaran 25 ayat 8. Ini perintah Tuhan kepada Musa. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sekali lagi ya, kalian baca. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun suatu tempat yang kudus. Jadi kemah suci ini adalah tempat kudus, namanya kemah suci. Berarti kan suci, kudus ya. Nah, kemah suci ini bentuknya maksudnya tidak permanen ya. Dia bisa dipindah-pindah karena kondisi bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang sedang keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Dia lari menuju tanah perjanjian. Setelah mereka tiba di tanah perjanjian, tidak langsung dibangun adik-adik, tapi dibangun setelah pemerintahan Raja Salomo. Raja Salomo membangunlah yang megah bait suci Allah ya. Dia bangun. Tapi karena kondisi bangsa Israel yang termasuk Raja Salomo yang tidak taat pada Tuhan, menyimpang dari Tuhan, Tuhan izinkan bait suci dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, dan bangsa Israel dia dibuang ke tanah Babel. Bait kedua dibangun, tadi kan bait pertama dibangun ketika pemerintahan Raja Salomo. Bait kedua, bait suci atau bait Allah ini dibangun ketika bangsa Israel sudah kembali ke tanah perjanjian setelah dia dibuang. Dia bangun kembali, kemudian juga direnovasi oleh Herodes ya. Tetapi Tuhan akhirnya hancurkan kembali oleh pasukan dari Romawi. Itulah kondisi sejarah dari bait Allah atau bait suci. Sampai pada akhirnya
Tuhan Yesus cerita pada saat Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah. Tujuannya adalah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun suatu tempat yang kudus di mana Allah diam di dalamnya. Tapi pada kondisi Tuhan Yesus yang dilihat ketika masuk, fokus dari rumah peribadatan itu bukan lagi kepada Tuhan. Tidak lagi kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena memang perjalanannya panjang. Jadi banyak hal-hal yang utama, hal-hal yang seharusnya dilakukan akhirnya terhilang, terkontaminasi. Terus timbullah aturan-aturan baru, tujuan dan motivasi yang baru dari rumah ibadah itu. Jadi menyimpang semuanya adik-adik. Dan Tuhan melihat itu tidak berkenan. Tuhan Yesus bertindak mengusir semua orang. Dia tidak berkenan bahwa ada fokus lain selain Tuhan. Dan di dalam ayat ini Tuhan Yesus ingatkan. Ya, di dalam ayat ini diingatkan oleh Tuhan. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa bait Allah itu adalah tempat kediaman Tuhan yang suci, ya, tempat doa, tempat kesukaan bagi seluruh bangsa, ya, bangsa untuk datang ke sana. Terus dilanjutkan oleh Tuhan, tetapi kenapa kamu menjadikannya sarang penyamun? Ya, mencari keuntungan, fokus kepada materi. Tuhan meluruskannya. Dia bersihkan bait Allah. Itu yang ingin disampaikan pertama ya adik-adik ya. Tuhan meluruskan kembali tujuan dari bait Allah. Nah, yang kedua yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan hari ini adalah motivasi yang benar datang ke bait Allah. Motivasi yang benar datang ke rumah Tuhan. Kita mau baca dari ayat 14 dan ayat 15. Di sini ada dua motivasi yang sangat bertolak belakang adik-adik. Di ayat 14 ya adik-adik kita perhatikan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Itu yang pertama ya adik-adik. Yang kedua, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Jadi ada dua bertolak belakang. Yang satu disembuhkan, yang satu jengkel. Yang satu menyatakan dia butuh Tuhan sehingga disembuhkan. Yang satu dia melihat kuasa Tuhan tapi dia merasa kok Tuhan melakukan hal ini ya. Dia kesel. Kalau adik-adik nih, misalnya aku nih ini Tuhan, aku ini kalau ke gereja tuh nggak pernah konsentrasi, suka ngobrol, suka jailin teman. Aku nggak usah ke gereja lagi kali ya. Atau ada satu lagi, aku kan baik, aku pintar. Kalau lagi kebaktian aku tenang, nyanyi, dengerin baik. Jadi ada dua, yang satu anaknya bisa diam, mungkin yang satu sangat teratur. Dua-duanya ini bilang kenapa dia ini ya, satu lagi kenapa aku nggak usah ke gereja lah ya. Sekali lagi kita diingatkan, sebenarnya apa yang tujuan atau motivasi adik-adik datang ke gereja atau ke rumah Tuhan. Menurut firman Tuhan hari ini, kita datang ke gereja itu adalah karena kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk menjalani hari-hari kita. Terlebih mungkin dalam saat ini pergumulan. Ya, kita sangat membutuhkan Tuhan. Jadi biarpun adik-adik dalam kondisi tidak baik, atau lagi dalam senang, atau lagi apapun itu, satu tujuannya adalah kita sangat membutuhkan Tuhan.
dan kita rindu datang ke gereja, ke rumah Tuhan, supaya kita dipenuhi oleh firman-Nya, dipenuhi oleh pujian, untuk memuji Dia. Kita boleh sama-sama berdoa. Terlebih kita boleh bersekutu dengan teman-teman seiman. Seperti itu ya adik-adik. Jadi ada dua motivasi yang bertolak belakang. Mungkin kalau adik-adik ditanya apa sih tujuan adik-adik ke sekolah minggu, mungkin adik-adik bisa jawab, aduh supaya tidak dimarahin orang tua, jadi saya datang. Atau aduh saya mau main dengan teman-teman, atau kumpul dengan teman-teman yang memang cuma seminggu sekali ketemu kak di gereja. Atau motivasi-motivasi yang lain lah. Tapi satu hal yang diingatkan saat ini adik-adik, bahwa kita datang ke rumah Tuhan karena memang kita membutuhkan Tuhan ya, tidak ada motivasi yang lain. Sehingga kita boleh semangat nih adik-adik. Saat ini kita tidak bisa hadir nih ke gereja, kita belum diizinkan untuk datang karena kondisinya tidak memungkinkan. Kita boleh kembali lihat ke belakang ya, atau merenungkan. Ketika diizinkan, kita nggak serius nih, motivasinya nggak benar. Bahkan kalau mau berangkat, antara mau berangkat atau enggak. Nah, sekarang kita sama-sama nih dikasih kesempatan untuk memperbaiki motivasi kita kalau kita salah. Ya, kita lihat lagi, aduh, waktu Tuhan izinkan kita boleh datang, kita nggak baik. Tapi sekarang Tuhan kasih kita di rumah dulu nih. Coba kita sama-sama renungkan, gimana motivasi kita selama ini adik-adik ya. Apakah motivasi kita sudah benar? Apa kita masih salah? Kita sama-sama perbaiki adik-adik ya. Kita sama perbaiki dengan waktu yang Tuhan izinkan. Nah, saat ini juga adik-adik, mungkin adik-adik berkata, kenapa ya kondisinya saat ini terjadi? Terus membuat adik-adik jadi berpikir gitu. Tapi kita harus punya berpikir positif selalu adik-adik, supaya apa yang lahir dari hati kita sesuatu yang baik ya, selalu yang baik. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, kita jadi tenang ya. Kita berpikir positifnya apa pertama? Misalnya nih, ada teman atau adik-adik yang orang tuanya mungkin ayahnya kerja di luar daerah. Karena kondisi ini dia boleh pulang berkumpul dengan adik-adik, itu kan suatu hal yang positif. Atau orang tuanya yang dua-duanya bekerja, yang berangkatnya pagi, pulangnya malam, adik-adik sudah tidur. Nanti kalau mau berangkat pun dia pagi-pagi, adik-adik juga sedang lagi sibuk mempersiapkan diri ke sekolah. Tetapi Tuhan izinkan nih dua-duanya di rumah. Terus apa lagi? Nih kalau di rumah juga kak, dari pagi sampai malam lah kami baru berkumpul. Tapi sekarang semua berkumpul di rumah dari pagi sampai malam. Dan satu lagi yang menjadi positifnya nih adik-adik, suatu kebaikan berkat Tuhan adalah kita di dalam keluarga bisa saling apa? Lebih mengenal, boleh saling lebih mengasihi. Paling utama apa? Boleh semakin bertumbuh di dalam iman nih adik-adik. Pertama nih boleh ibadah keluarga, kan hari Minggu tidak bisa jadi keluarga bareng, kita kebaktiannya bareng. Terus bisa baca firman Tuhan sama-sama, bisa nyanyi, yang biasanya kalau ke gereja mungkin sendiri-sendiri ya, tapi ini bisa bersama-sama. Itu adalah berkat dan hal yang positif bisa kita ambil dari kejadian ini. Kemudian apa lagi? Ya boleh apa ya? Tadinya cuma berdoa untuk kita, doa kita aja kita, tapi sekarang kita bisa mendoakan orang lain, ya kan? Kita jadi bisa ada waktu untuk berdoa untuk orang lain. Itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan di tengah kondisi saat ini. Nah, adik-adik, minggu lalu nih Kak Yanti sudah memberikan aktivitas untuk dikerjakan selama seminggu, mencatat doanya, dicatat doa apa saja, terus firman Tuhannya apa saja, ya kan, sudah dicatat. Nah, itu namanya kan suatu bentuk atas respon kita terhadap disiplin kepada ibadah atau latihan ibadah kita kepada Tuhan. Nah, saat ini setelah kita dilatih nih beribadah ya, latihan beribadah
beribadah, kemudian kita diberikan motivasi yang benar. Motivasi yang benar untuk datang ke rumah Tuhan. Jadi semakin membuat kita semangat nih adik-adik untuk latihan ibadah kita. Makin tekun lagi nih, semakin rajin lagi nih baca firman Tuhan, terus berdoa ya, dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Kiranya aktivitas ini boleh terus adik-adik lanjutkan ya. Kalau kalian sih kerinduannya boleh terus sampai nanti kita bertemu dan kita boleh lihat sama-sama ya. Kalian terus boleh lihat tugas ini. Adik-adik boleh terus lanjutkan. Nah, jadi adik-adik hari ini ada dua hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kalian maupun adik-adik. Pertama, bahwa rumah Tuhan adalah rumah yang kudus, rumah di mana Tuhan hadir di tengah-tengah orang percaya, dan Tuhan memberkati. Lebih lagi kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh membaca firman Tuhan, kita boleh berdoa, dan kita boleh sama-sama menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan Tuhan hari ini meluruskannya supaya tidak ada hal-hal yang menyimpang lagi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita untuk mempunyai motivasi yang benar ketika kita datang ke gereja. Biarlah kita boleh rindu nih adik-adik saat ini. Aduh Tuhan, aku rindu sekali datang ke rumah-Mu. Aku rindu sekali bersekutu dengan teman-teman. Kita boleh tahan nih saat ini. Kita betulkan dulu segala motivasi kita. Kita betulkan dari rumah dulu ya adik-adik, baru kita ketika Tuhan atau waktunya Tuhan kasih sudah diperbolehkan, kondisinya sudah membaik, kita boleh bersekutu lagi sama-sama, kita dengan semangat datang ke rumah Tuhan ya, dengan motivasi yang lebih baik lagi. Oke adik-adik ya, itulah firman Tuhan hari ini. Ada satu hal lagi adik-adik ya, ada satu ayat dari Amsal 17 ayat 22. Ini nasihat ya, mungkin nasihat. Bunyinya adalah, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi ya, kalian bacakan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi diingatkan lagi adik-adik, kita harus tetap semangat dalam keadaan saat ini. Walaupun di rumah ya, walaupun beraktivitas di rumah, kita tetap semangat, kita tetap gembira, sehingga segala kondisi badan kita pun jadi sehat ya adik-adik ya. Dan kiranya juga kesempatan yang Tuhan berikan saat ini dengan kejadian yang ada, kiranya kita boleh adik-adik boleh menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita tidak bisa melayani dalam bentuk yang besar ya, tapi kita boleh melayani dalam bentuk doa. Kita boleh sama-sama berdoa nih adik-adik, untuk Indonesia, untuk seluruh dunia yang sama-sama sedang berjuang melawan, memutuskan penyebaran virus dari COVID-19 atau Corona. Dan kita mau sama-sama nih adik-adik bersatu hati dengan orang-orang percaya. Kita berdoa bersama-sama mendukung semua yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk dokter, untuk semua tim medis agar mereka juga dijaga dan semua kebutuhan mereka boleh dilengkapi ya. Dan kita juga berdoa untuk orang-orang yang sudah positif boleh disembuhkan oleh Tuhan dan kembali berkumpul dengan keluarga. Dan kita juga berdoa untuk kita semua nih adik-adik boleh disiplin, tidak keluar rumah, menjaga kebersihan ya. Itulah cerminan juga sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita akan mengakhiri pengajaran kita hari ini dengan satu lagu, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kita juga boleh menjadi berkat melalui doa-doa kita. Setelah itu kita akan menutupnya di dalam doa.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Boleh kami bernyanyi, memuji Tuhan, kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh Tuhan terus ajarkan di dalam hari-hari ke depan, terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke depan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memelihara kesehatan kami, Tuhan yang terus menumbuhkan iman kami. Kiranya Tuhan boleh pakai kami di waktu-waktu ini, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang terus pimpin dan sertai. Tuhan terus yang memberikan sukacita bagi adik-adik kami ini di tengah keluarga. Dan kami berdoa Tuhan, menurut waktu-Mu nanti, ketika kondisi sudah kembali normal, kami boleh berkumpul bersama-sama, kembali lebih bersukacita lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, juga syukur kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.